Bayangkan kamu lahir di sebuah negara yang sejarahnya penuh dengan puing-puing peperangan dan stigma kelam. Sebuah negara di mana anak-anak mudanya bermimpi untuk kabur, di mana kultur mereka dianggap tidak punya tempat di panggung rock and roll dunia. Dan pada pertengahan 60-an, sekumpulan anak kelas pekerja dari Hanover, Jerman memutuskan untuk melawan takdir itu. Mereka menolak tunduk pada aturan algoritma industri musik saat itu yang hanya berpihak pada band-band Amerika dan Inggris. Tapi siapa sangka, langkah berani mereka justru melahirkan salah satu milestone terbesar dalam sejarah. Mereka tidak hanya meruntuhkan batas-batas negara, tapi juga menjadi soundtrack resmi runtuhnya tembok Berlin. Namun setiap pencapaian raksasa selalu menuntut harga yang sangat mahal. Kesuksesan yang melambungkan mereka pada akhirnya menjadi sangkar emas yang perlahan membunuh jiwa pemberontak mereka sendiri. Jadi hari ini mari kita bahas band bapak-bapak asal Jerman ini. Kita akan membedah sejarah epik band Scorpions mulai dari konsep awal yang pakai seragam militer, tragedi hilangnya pita suara sang vokalis, hingga bagaimana balada terindah mereka justru membuat skena heavy metal merasa dikhianati. Perjalanan ini bermula di Hanover pada tahun 1965, sebuah kota industri yang suram di mana musik rock dipuja banget. Ibaratnya jadi satu-satunya suara yang cukup keras untuk menenggelamkan trauma masa lalu. Di sanalah seorang remaja 17 tahun bernama Rudolf Schenker mendirikan sebuah band. Ia adalah pemain gitar yang jago yang juga punya ambisi tinggi. Momen krusial pertama terjadi ketika Klaus Meine, pria dengan suara tenor yang unik ini, setuju untuk bergabung dengan adik Rudolf, Michael Schenker. Formasi ini menarik perhatian Conny Plank, seorang produser legendaris di skena musik eksperimental krautrock. Tapi Conny punya ide yang lebih ekstrim. Ia merasa nama Scorpions itu terlalu sederhana. Ia menyarankan agar band ini berganti nama menjadi Stalingrad dan menyuruh mereka naik ke atas panggung mengenakan seragam militer Jerman. Bayangkan sebuah konsep teatrikal yang agresif ala Rammstein puluhan tahun sebelum Rammstein itu sendiri lahir. Untungnya Klaus dan Rudolf menolak mentah-mentah ide absurd itu. Ada satu penolakan lagi yang jauh lebih penting. Rudolf tahu jika mereka terus-menerus bernyanyi dalam bahasa Jerman, mereka hanya akan mati sebagai legenda lokal. Jadi mereka membuat keputusan yang saat itu dianggap suicide career, yaitu menulis lagu dalam bahasa Inggris. Awalnya terdengar kaku dengan aksen yang tebal, namun itu adalah tiket mereka menuju pengakuan global. Ketika Rudolf bercita-cita menaklukkan Amerika, sang produser hanya tertawa dan berkata, "Kalian hopeless banget guys." Tapi Scorpions sedang bersiap untuk menulis sejarah mereka sendiri. Sayangnya, sang anak ajaib Michael Schenker tidak bertahan lama. Kemampuannya yang luar biasa membuat band Inggris UFO membajaknya. Kepergian Michael nyaris menghancurkan Scorpions. Sampai akhirnya mereka menemukan pengganti yang tak kalah fenomenal, Uli Jonroth. Disinilah letak percikan api itu muncul. Scorpions bukanlah band yang demokratis karena semuanya disetir oleh Rudolf Schenker. Sementara Rudolf dan Klaus menginginkan lagu-lagu hard rock yang bisa dinyanyikan bersama di stadion raksasa. Uli Jonroth sendiri adalah seorang penganut spiritualitas Jimi Hendrix. Ia ingin membawa band ini ke arah neoklasik, psychedelic, dan jamming panjang ala Hendrix gitu. Percampuran aneh antara insting komersial Rudolf dan artistik Uli inilah yang justru melahirkan album-album legend di era 70-an seperti Fly to the Rainbow dan In Trench. Dan ada satu hal lagi yang mereka pelajari di dekade ini. Kontroversi adalah pemasaran yang paling murah namun paling mematikan. Album-album awal mereka kerap menampilkan sampul-sampul yang sangat provokatif dan melewati batas norma. Banyak dari sampul ini disensor, diganti atau bahkan dilarang beredar di berbagai negara. Tapi tahukah kamu apa efeknya? Nama Scorpions meledak. Larangan itu justru memberikan mereka publisitas gratis yang lebih masif dari pemutaran radio manapun. Mereka belajar bahwa kemarahan publik bisa diubah menjadi angka penjualan. Jenius banget. Tapi gaya hidup tour dan benturan ego perlahan mulai menggerogoti mereka. Pada tahun 78, Uli Roth muak dengan arah komersial band dan memilih untuk hengkang. Scorpions kembali kehilangan sayapnya. Memasuki akhir 79-an, formasi klasik Scorpions akhirnya utuh lagi. Matthias Chaps masuk dengan gaya bermain presisi yang memang diciptakan untuk stadium besar. Lalu datanglah Herman Rarebell, seorang drummer karismatik yang pernah hidup di Inggris. Karena Herman orang Inggris, ialah yang menulis lirik di Scorpions. Ia mengangkat kisah-kisah nyata di jalanan, klub malam, dan romansa rock and roll ke dalam lagu-lagu mereka. Tapi tepat ketika gerbang Amerika siap mereka dobrak, tragedi tergelap menghantam. Menjelang rekaman album Blackout tahun 82, Klaus Meine kehilangan suaranya. Dokter menemukan nodul parah di pita suaranya dan memvonis Klaus untuk mencari pekerjaan lain. Karir menyanyinya dianggap tamat.
Bisa kamu bayangin gak tuh depresi yang ia alami? Klaus bahkan memohon kepada Rudolf untuk memecatnya dan mencari vokalis baru. Band ini bahkan sempat merekam demo bersama Don Dokken sebagai vokalis cadangan. Tapi Scorpions menolak menyerah pada sang frontman. Klaus menjalani operasi beresiko tinggi dan rehabilitasi ekstrim di Wina bersama seorang spesialis penyanyi Eropa menggunakan elektroda di lehernya setiap hari. Dan ketika ia kembali ke studio, keajaiban terjadi. Suara Klaus tidak hanya pulih tapi kembali dengan kekuatan pita baja yang sangat luar biasa. Album Blackout lahir bagaikan kebangkitan dari kematian. Lagu No One Like You diputar mulu di radio-radio Eropa. Mereka meledakkan pasar Amerika, bermain di hadapan 300.000 orang di US Festival, dan sukses menjual habis tiket di Madison Square Garden. Scorpions, sekumpulan anak Jerman yang dulu ditertawakan, kini menatap dunia dari puncak tahta heavy metal. Sepanjang pertengahan 80-an, mereka sudah menjadi mesin pencetak uang. Masterpiece mereka tahun 84, Love at First Sting, melahirkan lagu Rock You Like a Hurricane dan Still Loving You. Saking masifnya balada ini di Prancis, terjual hingga 1,7 juta kopi. Lagu ini memicu fenomena baby boom. Begitu banyak bayi perempuan yang lahir di Prancis di tahun ini dan diberi nama Sly atau SLY, singkatan dari judul lagu tersebut. Sentuhan musik mereka ini benar-benar melahirkan kehidupan baru. Jadi karena lagu Scorpions ini, orang-orang Prancis jadi pengen punya anak, guys. Tapi di balik kemilau platinum itu, mereka merasa terpenjara. Sang produser, Dieter Dierks, yang telah mengawal mereka selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi diktator. Di album Savage Amusement tahun 1988, Dierks memaksa mereka menggunakan banyak sampel dan pemrograman demi meniru kesuksesan Def Leppard. Hasilnya memang laku, tapi band merasa jiwa mereka menguap. Kami punya album yang sempurna secara teknis, tapi tidak punya roh, kenang Klaus. Akhirnya mereka menceraikan produser yang telah membesarkan mereka itu. Perceraian itu membawa mereka ke babak paling epik dalam karir mereka. Tahun 88, Scorpions menjadi salah satu band barat pertama yang berani merobek Iron Curtain atau tirai besi. Bermain 10 hari berturut-turut di Leningrad, Uni Soviet yang saat itu sangat terisolasi. Tahun berikutnya mereka kembali untuk Moscow Music Peace Festival, bermain di depan ratusan ribu penonton yang haus akan kebebasan. Melihat jutaan tentara dan pemuda Soviet yang bernyanyi bersama, hati Klaus bergetar. Pengalaman spiritual itulah yang menggerakkan penanya untuk menulis sebuah lagu sederhana, sebuah balada dengan siulan pembuka yang melankolis. Wind of Change lahir. Ketika Wind of Change dirilis dalam album Crazy World tahun 90, lagu ini meledak menjadi lagu terlaris di seluruh dunia. Lagu ini secara kebetulan menjadi soundtrack resmi runtuhnya tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin. Scorpions gak hanya jadi band rock aja, tapi mereka berevolusi menjadi duta perdamaian budaya. Ibu-ibu, nenek-nenek, dan orang-orang yang gak pernah menyentuh album rock mendadak memuja mereka. Tapi inilah ironi yang paling kejam dalam industri musik. Lagu yang memberi keabadian seringkali adalah lagu yang membunuh identitas aslimu. Wind of Change mencetak ulang citra Scorpions di benak publik. Mereka tidak lagi dilihat sebagai band heavy metal yang berbahaya dengan sampul album kontroversial, melainkan sekumpulan pria paruhbaya yang menyanyikan lagu harapan. Fans hard rock garis keras merasa dikhianati. Bahkan drummer mereka sendiri, Herman Rarebell, memutuskan untuk keluar dari band tahun 96 karena muak. Ia berkata bahwa ia lelah harus memainkan lagu Wind of Change untuk kesekian kalinya. Penderitaan itu diperparah dengan datangnya era 90-an ketika Nirvana dan pergerakan grunge meledak, seluruh fondasi rock terguncang. Segala hal yang menjadi identitas Scorpions seperti solo gitar yang panjang, vokal melengking, tata panggung teatrikal, dan celana kulit ketat tiba-tiba menjadi sangat kuno dan tidak relevan. MTV berhenti memutar video mereka, radio beralih arah. Ditambah lagi, pada tahun 92, Francis Buchholz, basis sekaligus manajer bisnis yang telah bersama mereka sejak era 70-an, dipecat dalam sebuah sengketa finansial yang sangat kotor dan menyakitkan. Mereka kehilangan teman sekaligus pijakan di era musik yang baru. Menginjak akhir dekade 90-an, Scorpions seakan kehabisan napas, mencoba bertahan dengan merilis album pop techno yang dicaci maki oleh fans mereka sendiri. Apakah lantas mereka menyerah? Tidak, tapi mereka akhirnya menerima realitas yang pahit namun indah. Kesuksesan memang menciptakan legenda, tapi ia juga menciptakan ekspektasi palsu akan relevansi zaman. Setelah sempat mengumumkan tur perpisahan di tahun 2010 yang akhirnya dibatalkan, Scorpions berdamai dengan status mereka sebagai legacy act atau pahlawan masa lalu. Mereka mungkin tak lagi bisa membentuk tren budaya baru, tapi mereka tahu bagaimana merayakan sejarah yang telah mereka ukir dengan darah dan keringat.
Menariknya, mereka tidak pernah kehilangan simpati pada kemanusiaan. Ketika invasi ke Ukraina terjadi pada tahun 2022, Klaus Meine membuat keputusan yang sangat berani. Ia tidak lagi mau menyanyikan keindahan kota Moskow dalam Wind of Change. Ia mengubah lirik ikoniknya dari I Follow the Moskva down to Gorky Park menjadi Now Listen to My Heart, It Says Ukraina, Waiting for the Wind of Change. Sebuah bukti bahwa meski ragam mereka menua, tapi jiwa mereka masih terus merespons denyut nadi dunia. Ceritakan di kolom komentar apa memori terkuatmu tentang lagu-lagu Scorpions. Apakah kamu tumbuh besar dengan Rock You Like a Hurricane atau meneteskan air mata saat mendengar Still Loving You? Ataukah kamu Gen Z yang baru nemuin musik mereka? Ceritain semuanya di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe Music Odyssey buat kisah-kisah epik di musik rock and roll. Bye!